media informatif pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Polewali Mandar TV bersama saya Nanda Zalta Sahir. Mengenai tentang ketentuan dasar hukum tarif tes yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Hari ini saya akan mewawancarai PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali tentang mengenai penjelasan ketentuan dasar tarif ini. Bagaimana selanjutnya? Ikutin saya. Baik, Assalamualaikum Dok. Terima kasih atas kesempatannya hari ini karena diberikan kesempatan untuk saya. Begini Dok, mengenai tentang dasar hukum ketentuan rapid test yang dikeluarkan oleh Kementerian Nasional, bagaimana diterapkan di kabupaten kita tentang ketentuan tarif ini Dok? Jadi kita sudah meneruskan dari SK Kemenkes itu bahwa tarif untuk rapid test paling tinggi 150.000. 150. Iya. Jadi sudah kita buat perbuk juga di Polewali Mandar ini sesuai dengan edaran Kemenkes itu senilai 150.000 setiap pemeriksaan pengambilan sampel untuk rapid test. Adakah ketentuan golongan tersendiri untuk melakukan rapid test ini Dok? Oh ya, jadi untuk rapid test untuk umum itu memang kita kasih tarif 150.000. Iya. Kemudian untuk ada selanjutnya untuk siapa-siapa saja yang dapat bantuan untuk rapid test ini. Jadi di perbuk itu sudah dijelaskan bahwa untuk pelajar, mahasiswa, santri atau tenaga pengajar santri, pekerja atau karyawan yang dipersyaratkan rapid test, pedagang keliling antar kabupaten, pasien rawat inap dan pendamping 1 orang, tahanan kepolisian, kejaksaan, lapas dan tenaga medis, kemudian ASN, lingkup pemerintah daerah yang melakukan perjalanan dinas. Jadi itu yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah untuk digratiskan. Tapi untuk gratis ini pun kita ada ketentuan, ada aturan lagi, jadi bahwa untuk 1 kali pengambilan itu gratis dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk pengambilan 2 kali itu ada pembayaran 50% saja. Kemudian untuk ketiga kalinya itu dia harus sesuai tarif, yaitu 150.000. Jadi ada susunan ketentuan dari pertama itu diberlakukan gratis bagi orang-orang yang tertentu dan potongan 50%. Iya, untuk kalau pengambilan kedua kalinya dan iya. ketiga sudah menjadi tarif normal. Iya, sudah tarif normal. Cara mendapatkan rapid test ini untuk masyarakat bagaimana prosedurnya Dok? Iya, jadi kalau untuk pengambilan surat keterangan itu cukup membawa identitas diri saja, kemudian bisa langsung ke loket di poliklinik apabila masih buka jam pelayanan. Kemudian kalau sudah tutup poli itu bisa dilakukan di UGD. Jadi kita bisa melayani 24 jam untuk pengambilan surat keterangan itu. Untuk rapid test ini kita lakukan hanya di rumah sakit ini atau bisa juga kita lakukan di puskesmas tertentu? Oh iya, untuk surat keterangan memang cuma ada di rumah sakit umum daerah Polewali, dan untuk di puskesmas dan rumah sakit Pratama itu belum ada layanan seperti ini. Jadi khusus untuk di rumah sakit. Jadi ketentuan hanya berlaku di rumah sakit. Iya, di sini saja. Ya. Mungkin kalau dokter bisa menambahkan sedikit tentang dasar hukum ketentuan tarif. Iya. Jadi sesuai dengan keputusan Bupati bahwa tarif rapid test itu 150.000. Kemudian sudah ada juga perbuk selanjutnya untuk menjelaskan bahwa siapa saja yang dapat gratis. Kemudian kalaupun nanti ke depannya ada kebijakan lagi, itu mungkin akan diperbukkan lagi untuk kemudian dilaksanakan lagi seperti itu. Jadi kalaupun ada nanti perubahan tarif lagi, karena terus terang tarif ini kita berubah-ubah di rumah sakit. Mulai dari 500.000 kemarin, kemudian 450, kemudian 350, kemudian turun lagi menjadi 150. Itu memang kebijakannya ini begitu cepat, jadi memang sesuai dengan standar harga juga yang ada di pasaran, karena rapid test itu memang di awal memang sangat mahal. Jadi sesuai dengan adanya edaran Kemenkes ini ya kita menyesuaikan saja. Jika masyarakat sudah melakukan rapid test ini Dok, terus salah satu pasien ini ada penindaklanjutan karena mungkin dia positif atau apa, pasti dilakukan hasil untuk tes swabnya lagi. Itu
bagaimana, apakah juga punya tarif khusus atau tidak? Oh, ya. Jadi kalau seumpamanya pengambilan surat keterangan ini tiba-tiba ada yang reaktif, ada yang positif, itu kita kembalikan ke wilayahnya. Misalnya di wilayah Polewali misalnya, kita lihat wilayah puskesmas mana, itu akan kita rujuk kembali ke rumah puskesmas di mana wilayah rumahnya, ya, di mana rumah yang mengambil surat keterangan ini, untuk dilakukan pendataan bahwa ini salah satu warga kita yang reaktif, dan kemudian untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh puskesmas untuk melakukan swab test. Jadi orang yang reaktifnya positif itu otomatis harus swab dulu untuk memastikan apakah memang ini COVID atau bukan. Dan masa berlakunya, ya, masa berlaku rapid test ini 14 hari. Jadi kalau semuanya surat keterangannya hari ini diambil, berarti berlaku sampai 14 hari ke depan. Seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga ya masalah tentang corona ini bisa. Oke, terima kasih. Itulah tadi wawancara singkat kita bersama PLT Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali. Beliau sudah menjelaskan secara real bagaimana ketentuan dasar hukum rapid test yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan diterapkan di kabupaten kita. Tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga tangan, jaga wajah, dan jaga badan. Saya Nanda Zaltas Tahir, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di Polewali Mandar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.